Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Panorama TV, kembali lagi saya Muhammad Ikrar akan menemani Anda dalam program Panorama Antv Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, kali ini kita masuk di segmen tokoh yang dimana di samping saya ini adalah sosok yang mungkin kita sudah mengenal secara umum bahwa beliau adalah Bapak penggerak literasi bahasa, Bapak Adnan Bakhtiar Adnan Kusuma. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Nangga. Ya. Sedikit kita berbincang santai dulu ini karena kita tahu bahwa Bapak Bakhtiar Adnan Kusuma merupakan salah satu penggiat literasi. Iya. Sebenarnya boleh diceritakan apa sih itu, Pak? Literasi sebenarnya? Iya. Jadi literasi ini dalam perspektif saya adalah sebuah kebutuhan pokok, sebuah kebutuhan utama. Namun demikian secara tekstual maupun secara kontekstual, pengertian literasi itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan Nasional di pasal 1 ayat 4 secara tegas menegaskan bahwa literasi itu adalah satu potensi, satu kemampuan di mana kemampuan itu memahami sebuah informasi secara letterlate, secara tertulis maupun secara non tertulis. Itu adalah literasi. Literasi ini kemudian berkembang menjadi sebuah literasi dasar yang intinya ada disebut dengan literasi baca dan tulis. Ada literasi numerasi, ada literasi digital, ada literasi finansial, dan ada literasi kearifan lokal. Jadi secara makro mereka terangkum dalam 6 dasar kebutuhan literasi. Itu adalah sebuah pengertian literasi secara umum. Secara umum. Berarti keenam komponen ini disatukan dan bisa menjadi satu literasi yang bisa orang bisa pelajari maksudnya gitu. Iya. Jadi memang literasi ini pada prinsip dasarnya adalah seperti yang saya kemukakan di prolog awal tadi, bahwa literasi itu adalah sebuah kebutuhan fundamental, kebutuhan pokok manusia. Saat ini tidak akan lengkap kehidupannya kalau mereka tidak berinteraksi dengan sebuah literasi. Oleh karena itu, salah satu ciri khas parameter daripada masyarakat milenial atau masyarakat maju atau masyarakat kosmopolit itu dia harus bercengkrama, berinteraksi secara fundamental, secara intens dengan kegiatan-kegiatan aktivitas literasi. Itu adalah literasi bagian penting yang sangat fundamental dalam proses perjalanan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu selalu saya mengatakan bahwa literasi ini sebagai kebutuhan pokok tentu ada teorinya. Teori pertama menurut saya itu adalah kita menganut kepada teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, 6 kebutuhan fundamental manusia. Salah satu diantaranya adalah bahwa literasi itu berada pada posisi kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian di teori kedua adalah teori tentang culture study, kebudayaan kultural, bahwa ternyata memang pembiasaan literasi ini, pembiasaan membaca adalah satu proses kebudayaan. Jadi siapa yang berinteraksi dengan sebuah sistem literasi yang sangat apik dan menarik, berarti dia telah membangun sebuah peradaban kebudayaan. Jadi kalau orang mau dikatakan berbudaya, maka berinteraksilah secara rutinitas dengan kegiatan-kegiatan literasi. Kalau kita tahu bahwa sekarang ini tingkat minat baca di Indonesia itu mungkin lebih di bawah. Iya, betul. Ketimbang negara-negara lain. Betul. Menurut Pak Bakhtiar sendiri, apa yang harus dilakukan sebenarnya agar masyarakat itu memahami tentang pentingnya membaca dan memahami tentang literasi? Iya, jadi pertama membangun tradisi kebudayaan kebiasaan membaca, starting point-nya harus berangkat dari sebuah rumah tangga. Di dalam sebuah rumah tangga itu ada induk keluarga namanya ibu, kemudian ada montir keluarga namanya bapak. Ibu dan bapak ini harus kita libatkan secara kolosal dan secara memassal di dalam rangka menggerakkan kebudayaan membaca. Sebab menurut saya tidak ada kebudayaan membaca bisa tumbuh, ekosistem membaca bisa apik dengan baik kalau tidak melibatkan struktur terkecil dalam sebuah satuan tata negara, apa yang disebut dengan keluarga.
Kemudian kalau sebuah keluarga sudah terbiasa dengan kebudayaan membaca, maka kita mulai hijrah pada level tingkat RT, RW, kemudian kelurahan, desa, kemudian kecamatan, kabupaten, dan kota. Oleh karena itu selalu saya ingin mengatakan bahwa menggerakkan kebudayaan membaca ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab satuan masyarakat, tanggung jawab sistem pendidikan, tanggung jawab media, dan tanggung jawab secara kebudayaan, dan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Ini yang harus kita libatkan secara kontinuitas. Iya. Saya pernah membaca Iya. di salah satu media bahwa Bapak Bakhtiar ini Iya. merupakan salah satu penggagas perpustakaan kota Makassar, Iya. yang dimana ini juga mendukung penuh program Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bertajuk Perpustakaan Bebas Inklusi Sosial. Itu kenapa bisa sampai Anda memilih menggagas perpustakaan lorong kota Makassar? Iya, jadi pikiran saya sangat sederhana sekali, sederhana saja untuk menggerakkan kebiasaan dan kebudayaan membaca. Selain yang perspektif yang saya kemukakan tadi itu bahwa harus starting point-nya bermula dari sebuah keluarga, maka menurut saya pada level RT di lorong-lorong sempil, ya di gang-gang itu harus ada ruang-ruang baca atau room to read. Mengapa? Karena untuk menggerakkan kebiasaan membaca ini harus ada swakarsa masyarakat. Oleh karena itu, ketika saya pertama kali terpilih menjadi ketua lembaga pemberdayaan masyarakat Peran Tambun ini, salah satu gagasan yang saya bawa adalah bahwa ketika saya terpilih menjadi ketua LPN pilihan rakyat, salah satu konsep yang saya bawa adalah saya ingin membangun ruang-ruang baca yang bermula dari setiap lorong. Dan alhamdulillah perpustakaan lorong ini menjadi sebuah program nasional berbasis inklusi oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan di Makassar ini kita telah menggagas, telah membentuk 36 titik itu bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan ini juga salah satu upaya untuk menggerakkan kebudayaan membaca itu harus melibatkan stakeholder yang paling terkecil dalam level masyarakat itu ada RT, RW, kemudian lurah, LPM, dan semua struktur mikro yang infrastruktur kemasyarakatan ini harus kita libatkan secara simultan maupun secara memassal. Oke, kita tahan dulu bincang-bincangnya karena cukup menarik sekali, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, kita jeda dulu untuk sementara karena kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Bakhtiar Adnan Kusuma. Jangan kemana-mana, tetap di Panorama Antv Makassar. Sosial.